Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan. Nah, anggota kelompok 4 sendiri terdiri dari saya sendiri Adit Mabuasa, kemudian ada Kak Febriani Rasa, ada Kak Febronia Lamudelen, ada Kak Johannes Staik, dan ada Kak William Ibah. Untuk itu langsung saja kita mulai. Nah, adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, mengenai pengertian keterampilan menjelaskan. Kemudian yang kedua, tujuan memberikan penjelasan. Yang ketiga, macam-macam teknik penjelasan. Yang keempat, komponen keterampilan menjelaskan. Yang kelima, prinsip keterampilan menjelaskan. Dan yang keenam, penerapan keterampilan menjelaskan. Kemudian yang ketujuh, kami akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan keterampilan menjelaskan. Oke, yang pertama mengenai pengertian keterampilan menjelaskan. Nah, dari beberapa sumber yang sudah kami baca dan beberapa pendapat para ahli yang sudah kami rangkum, dapat kami simpulkan bahwa keterampilan menjelaskan pelajaran adalah kemampuan seseorang berbicara secara lisan dengan mengorganisir dan merencanakan pengajaran dengan menggunakan dan menggabungkan berbagai komponen-komponen keterampilan mengajar. Jadi, pada keterampilan menjelaskan ini diperlukan kemampuan dari seorang guru atau seorang pengajar untuk berbicara dengan baik secara lisan, dengan dia itu mengorganisir dan merencanakan pengajaran sebelum dia memberikan penjelasan. Jadi dia harus mengorganisir dan dia merencanakan pengajaran. Kemudian saat menjelaskan sendiri, dia itu menggunakan dan menggabungkan berbagai komponen-komponen keterampilan mengajar. Oke, yang selanjutnya mengenai tujuan dari memberikan penjelasan. Nah, tujuan memberikan penjelasan menurut salah satu ahli, yaitu Saiful pada tahun 2010, dia menjelaskan ada 4 tujuan dari memberikan penjelasan. Jadi, tujuan seorang guru atau seorang pengajar memberikan penjelasan itu yang pertama, membimbing anak didik untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objek dan benar. Jadi, tujuannya adalah bagaimana seorang guru untuk dia membimbing anak didiknya sehingga bisa memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip pada materi yang ada. Kemudian, tujuan dari memberikan penjelasan yang kedua yaitu melibatkan anak didik untuk berpikir memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Pada poin yang ketiga, untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan poin yang keempat yaitu membimbing anak didik untuk menghayati dan mendapatkan proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti untuk pemecahan masalah. Jadi ini merupakan tujuan memberikan penjelasan yang sudah disampaikan oleh salah satu ahli. Nah, kemudian poin berikutnya adalah alasan perlunya keterampilan menjelaskan yang harus dikuasai oleh guru itu bertujuan untuk kenapa seorang guru perlu menguasai keterampilan menjelaskan? Jadi untuk jawabannya mengenai pertanyaan tadi, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih didominasi oleh guru. Nah, pada poin ini dia menjelaskan bahwa ketika seseorang guru atau seorang pengajar menjelaskan, itu berusaha untuk memberikan penjelasan yang bermakna, tidak berbelit-belit atau tidak membuat pembicaraan itu tidak bermakna, sehingga pentingnya keterampilan menjelaskan itu dikuasai oleh guru adalah supaya penjelasan yang diberikan itu bermakna. Kemudian poin yang kedua yaitu penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang tidak jelas bagi siswanya, tetapi hanya jelas bagi guru itu sendiri. Oleh karena itu, kemampuan mengelola tingkat pemahaman siswa sangat penting untuk memberikan penjelasan. Poin ini sudah jelas bahwa
ketika seorang guru atau seorang pengajar menjelaskan, dia itu tidak hanya menjelaskan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk lawan bicaranya, yaitu untuk siswa atau peserta didik. Jadi, saat guru itu menjelaskan atau menyampaikan materi, dia harus berupaya, itu harus berusaha, agar supaya materi yang diajarkan itu tidak hanya dia sendiri yang mengerti, tetapi siswa atau lawan bicaranya itu mengerti. Jadi itu merupakan salah satu tujuan atau alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru. Kemudian pada poin yang ketiga, tidak semua siswa dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal tertentu. Jadi pada poin ini kita bisa ketahui bahwa tidak semua siswa itu dia bisa mengerti atau bisa memahami penjelasan yang ada pada buku atau pada sumber bacaan atau sumber lainnya. Oleh karena itu, guru sangat berperan penting dalam memberikan penjelasan, yaitu yang kembali lagi pada poin yang pertama, itu penjelasan yang bermakna, tidak sekedar memberikan penjelasan. Jadi, oleh karena itu, perlu atau pentingnya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru agar supaya ketika siswa tidak mengerti atau tidak memahami penjelasan yang ada pada tidak ada pada sumber atau pada buku, guru dapat membantu dia menjelaskan agar supaya dia lebih mengerti. Kemudian poin yang keempat, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam belajar. Guru perlu membantu siswa dengan cara memberikan informasi di sana berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diperlukan. Dan pada poin ini sudah jelas bahwa seperti yang kita ketahui bahwa sumber bacaan atau sumber informasi itu tidak semua dimiliki oleh siswa. Banyak sekali informasi yang tidak di sumber bacaan atau sumber informasi banyak sekali yang tidak dimiliki oleh siswa. Oleh sebab itu, guru perlu membantu siswa dalam memahami materi atau informasi yang tidak ada. Maksudnya begini, tidak semua siswa kan punya sumber. Jadi guru berupaya untuk memfasilitasi ketidakadanya sumber tersebut dengan memberikan penjelasan atau informasi yang jelas dan penjelasan yang bermakna kepada siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik dan komponen dalam keterampilan menjelaskan. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang teknik dalam keterampilan menjelaskan. Jadi, dalam teknik keterampilan menjelaskan ini terdapat 3 teknik yang dapat digunakan guru untuk menjelaskan tentang sesuatu hal kepada siswa. Nah, yang pertama adalah bertanya. Jadi, guru biasanya bisa memulai pelajaran dengan mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini sesuai dengan bahan atau materi yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam kegiatan pembukaan di Taman Kanak-kanak, terlihat dalam pembahasan tema atau subtema yang akan dibicarakan hari tersebut. Nah, kadangkala pertanyaan juga ini dipandang sebagai suatu pertanyaan dengan maksud agar perhatian siswa itu terpusat pada bahan yang akan disampaikan. Kemudian teknik yang berikutnya adalah penjelasan. Jadi tidak semua pertanyaan dari guru dapat terjawab oleh siswa. Dengan menggunakan teknik penjelasan ini, kita dapat bertanya secara langsung kepada siswa sehingga mereka dapat menangkap sebagian bahan pelajaran yang diberikan kepada guru. Nah, sebagiannya lagi kita harus memberikan penjelasan sehingga mereka dapat menangkap keseluruhan dari bahan pembelajaran yang kita inginkan gitu. Nah, yang ketiga adalah teknik memberikan contoh. Jadi setelah kita bertanya, setelah kita menjelaskan, kita juga harus memberikan contoh. Nah, contoh ini haruslah merupakan contoh-contoh konkret atau contoh-contoh yang memang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih pada anak-anak dengan yang masih ada di jenjang sekolah dasar atau yang ada di jenjang taman kanak-kanak. Nah, itu bisa, dan juga pada kelas 7, jenjang kelas 1 SMP juga itu masih bisa kita ambil contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh konkret, sehingga anak lebih mudah menangkap apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Yang berikutnya adalah komponen-komponen yang terdapat dalam keterampilan menjelaskan.
Nah, komponen keterampilan menjelaskan ini itu terdiri dari dua, yaitu analisis dan perencanaan menjelaskan. Kemudian yang kedua adalah penyajian suatu penjelasan. Nah, dalam analisis dan perencanaan menjelaskan ini terdapat dua hal yang perlu dianalisis dan perlu direncanakan oleh guru, yaitu yang pertama isi pesan dan yang kedua adalah penerima pesan. Nah, isi pesan ini merupakan komponen keterampilan menjelaskan yang harus dianalisis oleh guru yang terbagi dalam 3 tahap. Yaitu pertama guru itu harus menetapkan apa yang memerlukan penjelasan, misalnya ada masalah, peristiwa, prosedur pernyataan dalam pikiran, atau lain-lain. Nah, setelah itu harus menganalisanya serta meneliti apa yang harus dihubungkan dan apa yang harus dijelaskan. Nah, kedua itu adalah guru harus mengekspresikan bentuk hubungan yang ada di antara unsur atau konsep atau komponen yang dihubungkan. Yang ketiga adalah guru harus membuat generalisasi, hukum, prinsip atau aturan yang tepat terhadap hubungan yang tadi telah dibuat. Jadi pada dasarnya isi pesan ini harus benar-benar terhubung sehingga dari awal sampai pertengahan sampai penutup untuk kita mendapatkan tujuan dari pembelajaran itu harus jelas gitu. Nah, kemudian penerima pesan dalam hal ini murid ya. Jadi dalam kita sebagai guru menjelaskan itu perlu diperhatikan ciri-ciri atau karakteristik dari penerima pesan, yaitu anak didik kita. Jadi karakteristik tersebut misalnya usia, jenis kelamin, kemampuan, pengalaman, dan lingkungan sekolah. Karena tidak serta-merta seorang guru jika mengajar anaknya SD kita menggunakan konsep-konsep yang ada di jenjang SMP. Jadi kita harus menyesuaikan terhadap usia atau pengalaman belajar dari anak-anak didik kita. Kalau dia sudah berada di tahap SMP namun penguatan materi di sekolah dasarnya belum terlalu kuat, maka sebaiknya guru melakukan penguatan materi dulu baru masuk ke materi berikutnya. Nah, oleh karena itu kita dalam merencanakan suatu penjelasan, guru harus mempertimbangkan dan memperhatikan faktor-faktor tersebut ya. Nah, yang berikutnya adalah penyajian suatu penjelasan. Jadi penyajian suatu penjelasan ini juga terdapat komponen-komponennya, yaitu kejelasan, penggunaan contoh dan ilustrasi, pemberian tekanan, dan umpan balik. Nah, kita akan lihat satu-satu. Untuk kejelasan itu adalah keterampilan yang erat kaitannya dengan penggunaan bahasa secara lisan. Jadi kejelasan dalam menjelaskan itu mencakup dengan cara kita bahasanya jelas, berbicaranya lancar, kemudian mendefinisikan istilah-istilah teknis, serta berhenti sejenak untuk melihat respon dari siswa. Jadi kalau dalam kejelasan ini menjelaskan sesuatu harus benar-benar pada inti materinya, ya, berbelit-belit, bahasanya juga lugas, lancar, seperti itu. Nah, kalau penggunaan contoh dan ilustrasi, kita harus mengambil contoh-contoh yang konkret, contoh-contoh yang nyata yang dapat kita hubungkan dengan materi kita, sehingga anak-anak tidak perlu berpikir terlalu jauh, tapi mereka bisa melihat dari kehidupan sehari-hari mereka, supaya mereka lebih cepat dan lebih tanggap apa yang kita sampaikan. Kemudian ada pemberian tekanan. Nah, pemberian tekanan ini itu mencakup yang pertama bisa mengadakan variasi dalam gaya mengajar guru. Jadi guru tidak serta-merta harus menggunakan satu gaya mengajar saja dalam kelas. Contohnya gaya mengajarnya itu cuma satu arah, guru yang berbicara kemudian siswa hanya mendengarkan. Bisa juga kita membuat menjadi 2 arah atau 3 arah sekaligus bisa. Jadi guru dengan siswa, kemudian siswa dengan guru, kemudian siswa dengan siswa. Itu karena supaya siswa lain bisa menggali lebih dalam potensi mereka dalam berpikir, tidak hanya menerima apa yang guru sampaikan, tapi juga dapat mencari sendiri apa yang ingin mereka ketahui gitu. Nah, kemudian kita akan membuat struktur sajian, yaitu kita memberikan tujuan utama dari sajian, misalnya dengan memberikan pengulangan, mengatakan sesuatu yang dikatakan penting dengan kalimat lain namun lebih mudah dipahami, kemudian memberikan tanda lisan seperti yang pertama, yang kedua. Jadi kita memberikan struktur kepada murid sehingga mereka jelas, oh
Yang pertama bagaimana, yang kedua bagaimana. Jadi mereka bisa berpikirnya juga secara struktur. Kemudian ada umpan balik. Umpan balik ini tentu saja penting dalam komponen keterampilan menjelaskan. Kenapa? Karena umpan balik ini bertujuan untuk mendapat informasi tentang tingkat pemahaman siswa. Jangan sampai guru menjelaskan, kemudian mengakhiri pembelajaran tanpa mengetahui apa yang kita jelaskan itu sudah dipahami oleh siswa atau belum. Jadi, sebaiknya setelah memberikan penjelasan, harus ada kontak dengan siswa, harus menanyakan kembali kepada siswa apakah yang sudah guru jelaskan itu mereka pahami, atau kita bisa meminta siswa untuk mengulang kembali apa yang tadi telah kita jelaskan dengan menggunakan bahasanya masing-masing. Karena pada dasarnya apa yang kita sampaikan, apa yang guru sampaikan kepada siswa itu memiliki interpretasi beda-beda oleh siswa. Jadi siswa bisa menjelaskan menggunakan bahasa sehari-harinya. Ketika dia menjelaskan menggunakan bahasa sehari-harinya, kemudian terdapat kekeliruan, nah di situ guru bisa memberikan penegasan atau bisa memberikan pelurusan terhadap siswa tersebut, sehingga maknanya dia menangkap dengan maknanya dia menjelaskan itu, oh ternyata saya salah di sini. Nah itu dia langsung tahu, oh dulu saya pernah jawab begini tapi ibu bilang begini. Nah itu yang bikin dia, oh iya, akhirnya si murid atau si siswa itu mengerti dan dia bisa mengingat kesalahan yang dia buat dan dia bisa meluruskan apa yang telah dia pelajari begitu. Jadi kita harus juga, guru juga harus tidak serta-merta hanya terfokus di papan tulis, tapi harus berbalik kepada siswa, bertanya, kemudian harus memperhatikan mereka juga apakah apa yang kita jelaskan ini mereka perhatikan dengan sungguh-sungguh, ataukah mereka karena kita jelaskannya terlalu cepat, kemudian mereka juga karena takut jadi mereka hanya menyaut iya saja. Itu harus guru perhatikan juga dalam keterampilan menjelaskan ini. Jadi tidak satu arah guru menjelaskan, namun harus ada faktor dua arah. Dari siswa juga harus memberikan apa yang mereka ketahui tentang yang telah kita jelaskan tadi. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip. Nah, di sini penjelasan perlu didasarkan pada hubungan dan kaitan yang dibuat secara logis antara fakta-fakta dan hukum umum. Karena itu ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu penjelasan, yaitu yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran, baik awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran, tergantung kebutuhan dan kondisi. Kemudian yang kedua, penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan materi standar dan kompetensi dasar. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau untuk menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus bermakna bagi peserta didik. Kemudian yang terakhir, penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan peserta didik. Demikian penjelasan saya. Yang berikutnya, penerapan. Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melakukan kesalahan yang tidak disadari. Antara lain, yang pertama, ketika melakukan kegiatan menjelaskan, guru hanya duduk terus-menerus. Yang kedua, sebaiknya guru jangan duduk terus-menerus. Dengan adanya perpindahan posisi akan menciptakan perhatian siswa. Yang ketiga, suara guru terlalu pelan dan pandangan tidak menyatu. Yang keempat, sebaiknya suara guru harus didengar oleh seluruh kelas dan pandangan menyapa oleh seluruh kelas. Yang kelima, guru terlalu bertele-tele. Yang keenam, sebaiknya penjelasan diberikan secukupnya dan diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengarahkan pada materi yang akan diajarkan. Yang ketujuh,
Guru tidak memiliki perencanaan awal yang akan diajarkan kepada siswa. Yang kedelapan, sebelum melakukan proses pembelajaran, guru seharusnya memiliki rancangan awal tentang apa yang akan diajarkan agar memiliki arah yang jelas dalam menjelaskan. Yang kesembilan, tulisan guru di papan terlalu kecil. Yang kesepuluh, sebaiknya tulisan guru harus bisa dijangkau oleh siswa paling belakang, bisa dengan cara menanyakan kepada siswa yang paling belakang apakah tulisan tersebut sudah terlihat jelas. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada kelebihan dan kekurangan dari penerapan keterampilan menjelaskan. Kelebihan penerapan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, satu, lebih mudah dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi yang diterima. Kelebihan yang kedua, lebih mudah dalam memancing meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap dan relevan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan ide-ide dan mengemukakan ide-ide tersebut. Yang keempat, dapat mengatasi masalah pembelajaran yang diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar. Yang kelima, merupakan cara yang lebih mudah saat guru akan memulai mengenalkan materi. Yang keenam, dapat meningkatkan analisa guru terhadap teori yang sedang disampaikan dan guru menjadi benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam. Selanjutnya, kekurangan dari penerapan keterampilan menjelaskan. Yang pertama, bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, peserta didik cenderung menjadi karakteristik auditif atau mendengar, dan akhirnya menjadi siswa yang pasif. Yang kedua, apabila selalu digunakan dan terlalu lama, maka pembelajaran akan terkesan membosankan. Dan kekurangan yang terakhir, yaitu bila menjelaskan dilakukan terlalu lama, kesempatan untuk berdiskusi menjadi terlalu sedikit, bahkan habis untuk menjelaskan. Oke, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai keterampilan menjelaskan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.